Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Ramdhani dari Prodi Manajemen kelas reguler pagi dengan NIM 28921500066. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen. Di video ini, saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Pak Roma Iskandar, SEMM. Lalu, topik yang akan saya bahas pada video ini yaitu 1. Sejarah lahirnya SDM, 2. Pengertian manajemen SDM, 3. Fungsi-fungsi manajemen SDM, 4. Tujuan manajemen SDM, dan 5. Kebijakan manajemen SDM dan kegiatan manajemen SDM. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu sejarah lahirnya SDM. Manajemen sumber daya manusia bukanlah merupakan hal yang timbul secara mendadak. Sudah sejak lama manusia hidup berorganisasi. Tonggak sejarah yang teramat penting dalam menandai diperlukannya sumber daya manusia adalah timbulnya revolusi industri di Inggris. Dampak revolusi industri tidak hanya merubah cara produksi, tetapi juga penanganan sumber daya manusia yang berbeda dengan sebelumnya. Lahirnya berbagai perusahaan dengan penggunaan teknologi memungkinkan diproduksinya barang secara besar-besarnya dengan memanfaatkan tenaga manusia yang tidak sedikit. Penggunaan tenaga secara besar-besaran ini akan menuntut pemilik perusahaan mulai memikirkan gaji, penempatan, perlakuan terhadap karyawan, termasuk kesejahteraannya. Akhirnya, saat itu dibentuk apa yang disebut sekretaris kesejahteraan. Dengan makin berkembangnya jumlah organisasi berskala besar, para manajer puncak merasa bahwa mereka tidak lagi mampu untuk menangani sendiri masalah kesejahteraan pekerja, sehingga diperlukan sekretaris kesejahteraan untuk membantunya. Salah satu dampak revolusi industri tersebut adalah makin banyak berdirinya perusahaan besar yang bergerak dalam bidang perekonomian, seperti industri, perdagangan, dan pertambangan. Perkembangan ini ternyata berdampak pula pada kehidupan manajemen umumnya dan manajemen sumber daya manusia khususnya. Dua tokoh besar yang menjadi bapak manajemen adalah Frederick W. Taylor dan Henry Fayol. Taylor melihat gerakan manajemen ilmiah sebagai usaha meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sedangkan Fayol lebih memfokuskan pada peningkatan kemampuan memecahkan masalah manajerial. Lalu, kebutuhan manusia pastinya memerlukan pemenuhan secara hierarki untuk menunjang prestasinya dalam berkarya. Semuanya itu perlu mendapat perhatian di dalam pengelolaan sumber daya manusia. Masuk topik yang kedua, yaitu pengertian manajemen SDM. Untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia dibutuhkan suatu alat manajerial yang disebut manajemen sumber daya manusia atau MSDM. MSDM dapat dipahami sebagai suatu proses dalam organisasi serta dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan atau polisi. Casway misalnya mendefinisikan MSDM sebagai part of the process that helps the organization achieve its objectives, yang artinya sebagai bagian dari proses yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Sementara itu, Scholar, Dowling, Smart, dan Huber mengartikan MSDM dalam rumusan seperti berikut ini. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan penggunaan beberapa fungsi
dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Dengan merujuk pada pengertian tersebut, ukuran efektivitas kebijakan MSDM yang dibuat dalam berbagai bentuknya dapat diukur pada seberapa jauh organisasi mencapai kesatuan gerak seluruh unit organisasi, seberapa besar komitmen pekerja terhadap pekerjaan dan organisasinya, sampai sejauh mana organisasi toleran dengan perubahan sehingga mampu membuat keputusan dengan cepat dan mengambil langkah dengan tepat, serta seberapa tinggi tingkat kualitas output yang dihasilkan organisasi. Topik ketiga, fungsi-fungsi manajemen SDM. Terdapat beberapa macam fungsi utama MSDM, yaitu perencanaan untuk kebutuhan SDM. Meliputi dua kegiatan utama, yaitu perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun panjang. 2. Analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Fungsi yang berikutnya, staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam tahapan pengisian staf ini, terdapat dua kegiatan yang diperlukan. Yang pertama, penarikan atau rekrutmen calon atau pelamar pekerja. 2. Pemilihan atau seleksi. Para calon atau pelamar yang dinilai paling memenuhi syarat. Fungsi berikutnya yaitu penilaian kerja. Dalam penilaian kinerja ini dilakukan dua kegiatan utama, yaitu penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja dan analisis serta pemberian motivasi perilaku pekerja. Kegiatan penilaian kerja ini dinilai sangat sulit baik bagi penilai maupun yang dinilai. Kegiatan ini rawan dengan munculnya konflik. Kemudian, fungsi berikutnya yaitu perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Saat ini, pusat perhatian MSDM mengarah pada 3 kegiatan strategis. Yang pertama, menentukan, merancang, dan mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan SDM guna meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan. Kedua, memperbaiki kualitas lingkungan kerja, khususnya melalui kualitas kehidupan kerja dan program-program perbaikan produktivitas. Yang ketiga, memperbaiki kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan dan keselamatan pekerja. Dan fungsi yang terakhir yaitu pencapaian efektivitas hubungan kerja. Setelah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat terisi, organisasi kemudian memperkerjakannya, memberi gaji, dan memberi kondisi yang akan membuatnya merasa tertarik dan nyaman bekerja. Dalam hal ini, dapat 3 kegiatan utama, yaitu 1. Mengakui dan menaruh rasa hormat atau respek terhadap hak-hak pekerja. Kedua, melakukan tawar-menawar atau bargaining dan menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Dan ketiga, melakukan penelitian tentang kegiatan-kegiatan MSDM. 4. Tujuan manajemen SDM. Tujuan MSDM secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada pentahapan perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi. Menurut Kasway, tujuan MSDM meliputi 1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM. 2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. 3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. 4. Memberi dukungan
dan kondisi yang akan membantu manajer ini mencapai tujuannya. 5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. 6. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. 7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen SDM. Sementara itu, menurut Scholar et al., setidaknya MSDM memiliki 3 tujuan utama, yaitu 1. Memperbaiki tingkat produktivitas, 2. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja, dan yang ketiga, meyakinkan bahwa organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Topik terakhir yaitu kebijakan manajemen SDM dan kegiatan manajemen SDM. Untuk dapat memahami kebijakan dan kegiatan SDM dapat dilihat dari suatu pendekatan yang spesifik. Pendekatan tersebut menggunakan MSDM sebagai sebuah cara untuk melakukan rekonseptualisasi dan pengorganisasian kembali peran SDM dan penjelasan ulang tentang tugas dan fungsi Departemen Personalia dalam organisasi. Berdasarkan pendekatan tersebut, GES menyatakan adanya 4 kebijakan utama dalam MSDM, yaitu Employee Influence, Human Resource Flow, Reward System, dan Work System. Kebijakan lainnya berkaitan dengan sistem penghargaan yang merupakan bagian utama organisasi memberi motivasi guna memaksimalkan kerja dan proses pekerjaan. Sementara itu, dengan merujuk pada pendapat ahli-ahli lainnya, GES menyatakan kegiatan MSDM terdiri dari 4 proses generik, yaitu selection, appraisal, rewards, dan development. Dan tentunya, seorang manajer SDM paling tidak harus menguasai 4 kegiatan mendasar tersebut. Sebagai suatu kegiatan generik, seleksi akan diikuti dengan kegiatan lainnya, misalnya berupa penempatan pada pekerjaan atau job placement yang segera disertai dengan kegiatan generik lainnya, yaitu penilaian kinerja atau performance appraisal. Sementara itu, untuk memotivasi pekerja organisasi menaiki skema atau scheme yang dirupakan dalam bentuk gaji atau upah dan penghargaan lainnya. Sedangkan kegiatan generik MSDM yang terakhir adalah pengembangan SDM atau Human Resource Development. Pengembangan SDM ini dapat berupa pendidikan, pelatihan, serta program-program pengembangan SDM lainnya. Umumnya, kegiatan pengembangan SDM diarahkan pada pencapaian penguasaan keahlian atau skills, pengetahuan, knowledge, dan kemampuan, ability. Cukup sekian materi yang bisa saya bahas pada video ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video ini.